Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pupuk organik yang beranggotakan saya Siva Nurjana dan teman saya Iin Indriani, Afe Kristin Pasaribu, dan Ikomatul Islamiyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Selanjutnya ada tujuan, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan produktivitas pupuk organik sehingga dilakukan penjualan dengan target pasar yaitu pada ibu rumah tangga, khususnya yang menyukai tanaman. Karena dengan penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat menambah kesuburan pada tanah dan menciptakan tanaman yang tumbuh subur serta sehat. Tanaman subur merupakan kunci kesejahteraan alam sekitar. Selanjutnya ada alat dan bahan, di mana alat yang digunakan yaitu pisau pemotong, talenan, karung, dan ember. Dan bahan yang digunakan adalah sampah organik seperti sayur busuk, buah busuk, tanah untuk mempercepat proses penguraian. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama, perhatikan hal ini saat membuat pupuk kompos. Yang pertama itu pastikan wadah pembuat pupuk kompos tidak terkontaminasi oleh air hujan dan hewan. Yang kedua, pastikan juga wadah tak terkena paparan sinar matahari. Selanjutnya, kita siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Pisahkan sampah organik, sisa makanan atau dedaunan dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Kemudian masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa kamu sesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Kemudian siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Lalu masukkan sampah organik yang telah dicampur dengan sekam atau opsional dan kapur pertanian ke dalam wadah. Pastikan sampah disimpan dengan secara merata, sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Lalu siram dengan air, kemudian masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Selanjutnya untuk kualitas produk, yaitu dilihat dari keuntungan yang bisa diberikan kompos untuk tanah dan tanaman. Rasanya tidak rugi harus menggunakannya meskipun harus dalam volume yang besar. Keuntungan yang diberikan kompos tidak hanya untuk saat ini, namun untuk jangka panjang hingga berpuluh-puluh tahun kemudian. Saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai beralih untuk menggunakan pupuk organik. Salah satunya adalah kompos. Karena menggunakan bahan organik yang sudah dianggap sampah, harga pupuk kompos pun relatif murah. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada metode pengolahan dengan menggunakan metode Takakura. Nah, pengertian dari metode Takakura sendiri ialah suatu proses pemupukan aerob yang membutuhkan udara sebagai bagian penting dari proses pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menguraikan sampah seperti sayur dan buah yang menjadi pupuk organik. Nah, faktor utamanya itu ada 3. Yang pertama ada mikroorganisme, kedua ada udara, dan yang ketiga ada kelembapan. Selanjutnya ada prinsip pembuatan metode Takakura. Nah, yang pertama itu ada mudah dimanfaatkan dan dapat dilakukan semua orang dewasa. Kedua, untuk skala kecil atau skala rumah tangga. Ketiga, dapat dikerjakan oleh semua kalangan. Keempat, tidak memerlukan biaya besar dan mudah didapat di lingkungan sekitar. Kelima, tetap membutuhkan perawatan. Dan yang keenam, mudah dipindah-pindah terutama rumah yang mempunyai lahan sempit. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pupuk organik. Kelebihan dari pupuk organik yaitu 1. Dapat memperbaiki struktur tanah. Kelebihan pupuk organik yang paling terkenal adalah dapat memperbaiki struktur tanah. Yang kedua ada sumber makanan bagi tanaman. Tugas utama dari pupuk organik adalah menjadi sumber makanan bagi tanaman agar mampu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Yang ketiga ada mengembalikan sifat tanah.
Penggunaan pupuk organik juga dapat mengembalikan sifat tanah, baik secara kimiawi, fisik, maupun biologis. Yang keempat ada meningkatkan daya serap air. Pupuk organik juga dapat meningkatkan daya serap tanah terhadap air, sehingga air tidak mengendap dan banjir. Yang kelima ada meningkatkan organisme di dalam tanah. Pemberian pupuk organik dapat meningkatkan kehidupan organisme di dalam tanah. Sebab kandungan unsur hara di dalam pupuk organik baik makro maupun mikro terbilang cukup lengkap. Yang keenam adalah harganya cukup murah. Harga pupuk organik terbilang cukup murah, apalagi jika daerah tersebut menyediakan sumber bahan baku pembuatan pupuk organik seperti limbah peternakan, perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Tetapi pupuk organik juga terdapat kekurangannya. Kekurangan dari pupuk organik adalah sebagai berikut. 1. Tidak bisa digunakan sedikit. Pupuk organik tidak bisa digunakan dalam jumlah yang sedikit dan pupuk organik harus menggunakan hingga berton-ton untuk kebutuhan 1 hektar lahan, bergantung pada kondisi tanah dan jenis tanaman yang akan ditanam. Banyaknya jumlah pupuk yang dibutuhkan sering membuat petani kesulitan mencari penyuplai pupuk organik dalam jumlah besar. Tetapi penggunaan yang dilakukan dalam jumlah besar dilakukan juga karena kandungan unsur hara di dalam pupuk organik tidak begitu banyak. Untuk memenuhi kebutuhan seluruh unsur hara tanaman, jumlah yang digunakan harus besar. Selain itu, cukup sulit untuk menentukan unsur hara yang ada di dalamnya dengan takaran pemupukan. Penggunaan pupuk organik juga dianggap kurang praktis karena jumlahnya yang terlalu besar dan kotor.